RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Gak apa-apa, padahal ada kok sebenarnya. Besok. Yuk, mbaknya mana mic-nya? Yuk. Yuk. Nama. Assalamualaikum Mbak Ji, Ya. nama saya Heni. Ya. Saya punya masalah begini Pak. Saya menggadekan mobil leasing udah 3 tahun ini, tapi belum mobil leasing Pak Haji. Gadekan mobil leasing. Yuk Ya, sini bos. kan mobil Tunggu dulu, setoran. maju dulu sini. Yuk masuk, maju sini. Sini, terus. Yuk maju lagi, bos. Sini bos. Sini. Gak apa-apa, santai yuk. Yuk masuk sini. Gimana mbaknya? Ya, saya menggadekan mobil leasing. Mundur, gue aja takut. Gimana? Menggadekan mobil leasing udah 3 tahun ini lah. Kemarin yang katanya yang buser itu udah ke rumah saya. Lah ini barusan tadi ngabarin saya kelanjutannya gimana, bapaknya udah pulang apa belum, karena ini saya tindak lanjutin di pidana gitu, karena mobilnya udah gak ada. Dan pertanyaan saya harus gimana solusinya Pak Haji? Nggak ada, lu tinggal celana dalam lu balik, BH balik, lo aman, tenang aja. Gue juga baru dapat kabar tadi dari tamu gue di Citos. Pak Haji, ini ilmunya Pak Haji luar biasa. Nggak taunya di Ambon sana, nenek moyangnya. Kalau mau selamat itu, yang bikin lo sampai sekarang blangsak, nggak bakal kaya, karena lo mau nyari solusi. Oh nggak boleh. Solusi dari Allah, ngapain dicari, ntar datang sendiri. Baik. Lu tuh nyari solusi, nyari ikhtiar, nyari syariat. Kata lo ngapain? Duit datang sendiri. Duit tuh datang. Nggak ada duit dikejar. Oh, bener tadi, Ji. Gue beli sapi ya, harganya 150 juta. Tapi gue nggak mau transfer, gue maunya lo ambil. Hah? Kok ngambil? Kapan gue mau privat sama lu? Soalnya kan lu susah mau privat. Oh gitu caranya? Iyalah. Bener lu, orang beli sapi, duitnya nih gue bayar. Sapi besok ya. Wow. 150 juta. Nawar, boro-boro. Milih, boro-boro. Dibawa pulang, apalagi. Nah maksud saya bisa, kamu juga bisa. Nah, kamu enggak. Nyari solusi. Nanya. Gimana Pak Haji? Ini. Kata Allah, ngapain nanya Pak Haji? Kan Pak Haji udah ngasih tahu ilmunya. Yakin. Nanya. Gimana Pak Haji? Kan udah lihat di YouTube. Yakin aja. Pasti aman. Pasti selamat. Pasti. Nambahnya tuh nggak ada. Apa-apa ketar-ketir. Emangnya yang datang tuh malaikat. Orang yang datang manusia, sama-sama manusia. Cuman bedanya dia kerjaannya apa, kita kerjaannya apa. Ngapain takut mbak? Udah dibalik celana dalam lo, BH lo dibalik, baju lo dibalik, celana panjang lo dibalik. Begitu. Baik. Ada lagi? Sama itu Pak Haji, karena ya sama uang biar masuk itu Pak Haji. Iya itu celana dalam lo dibalik, BH lo dibalik, baju lo dibalik, kerudung lo dibalik, semua dibalik. Nanti masuk. Oh baik. Nggak ada ikhtiar, nggak ada syariat, nggak ada mesti ngamalin ilmu apa. Kata Allah, emangnya Haji Dwi kiai orang di SD Impres, ngapain lu minta amalan sama dia? Jadi gimana Allah? Turutin aja sabdanya dia apa? Baju dibalik, BH dibalik, katanya mesti baju dibalik, semua dibalik. Ya lo berani nggak? Nggak berani, ya udah berarti nggak percaya sama ilmunya Haji Dwi, berarti jangan harap lo terkabul. Oh gitu. Iya kan ayatnya bahasanya di Al-Quran gini Mbak. Aku, apa kata prasangka hambaku? Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga. Karena saya yakin. Mbaknya yakin gak? Gue belum yakin. Ya udah jangan dipraktekin. Terus ada lagi ayatnya gini Mbak. Ucapan adalah doa. Kedua,
apa namanya? Aku, apa kata prasangka hambaku? Tadi kan udah kan. Nah, ketiga bahasanya yang lebih dahsyat lagi nih, Mbak. Malam aku rubah jadi siang. Siang aku rubah jadi malam. Kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidup aku bisa. Kata Allah, yang nggak punya berarti nggak terkabul dong. Jangan banyak akuin. Enggak. Namanya pertolongan Allah nggak ada syaratnya. Nah, lu tuh selalu pakai solusinya apa ya? Nah, berarti apa namanya? Solusinya apa ya? Berarti mesti ada apa? Iya, satu itu. Nggak boleh lah. Nggak usah. Ada lagi? Berarti cuman masalah semua dibalik ya pakai Pak Haji. Harusannya. Ya tapi kalau nggak yakin ya nggak terkabul dong. Iya, Kan iya. mesti yakin dulu. Baik. Yakin itu kan apa ya namanya? Sugesti ya, bukan? Bukan. Sugesti keyakinan nggak? Hah? Ini gue diskusi sama yang di ruangan. Jadi mbaknya mesti sugestinya mesti kuat dulu. Kalau mbaknya nggak kuat, nggak mungkin. Baik. Soalnya apa? Kan lo udah nakal. Lo nya udah nakal. Terus lo nya pengen aman, nggak yakin. Ya udah. Ji berarti koruptor bisa dong Ji terkabul. Bisa. Tinggal kitanya yakin. Pasti nggak terbukti. Pasti nggak terbukti. Pasti nggak terbukti. Nggak terbukti tuh. Herani yang nyidik berkasnya hilang. Herani ini kebakar. Ini. Terus bebas. Udah otak lu jangan main. Lo otaknya dinolin dulu. Lo otaknya kan udah nipu. Masih nggak boleh. Jadi lu mesti pasrah. Pasti Allah selamatin gue. Pasti Allah selamatin gue. Pasti Allah selamatin gue. Pasti Allah selamatin gue. Nah, herannya ada aja jalannya. Makanya kalau orang bilang, Ji lu beli Robicon berapa? Beli. Orang gue dikasih sama Haji Sultan. Itu Mercy E250 dibeli. Beli. Orang gue dikasih sama Bu Rini. Itu Toyota Alphard B10 TAG beli. Beli orang gue dikasih. Apa topik. Enggak beli. Udah gak usah pikir. Ada lagi? Baik. Pak, sholat malam itu saya juga sholat malam nggak apa-apa ya Pak Haji ya? Hah? Yang sholat jam 00 itu saya Kenapa? juga saya jalanin juga nggak apa-apa ya? Bos, ilmu gua itu ilmu gimmick-gimmick. Yang bener tuh sholat malam. Gimmick-gimmick gak lo kerjain juga. Gak apa-apa. Misalkan lo mau pakai BH. BH kan baru sekarang. Sekarang nih ada BH kalau lihat di YouTube. Dulu baru-baru gak ada BH. Dulu adanya tau gak lo? Sedekah. Lo tuh makanya gak aman karena lo kurang sedekah. Lebih banyak keinginan daripada banyak sedekah. Harusnya banyak sedekah baru. Ini lo kan banyak keinginan. Keinginan ingin selamat. Keinginan ingin bebas. Keinginan pengen hidup kaya. Keinginan pengen suami balik. Keinginan anak ini. Lo tuh banyak keinginan. Harusnya apa? Banyak sedekah. Keinginannya gak usah disebut. Ntar otomatis. Lo tuh kurang sedekah bos. Sedekah kan arti tolak balak. Jadi balak lo banyak. Tolakannya gak ada. Sedekah apa aja Pak Haji? Banyak. Sedekah uang. Sedekah tenaga. Sedekah profesi. Sedekah ide. Sedekah kreatif. Kayak ini misalkan sedekah apa? YouTuber. Nah dia kreatif tuh. Bikin YouTube-nya RDAY biar naik gimana. Karena kan dia punya followernya punya dia sendiri aja. Misalkan udah 2 juta follower. Sementara RDAY baru 52 follower. Nah di otak-atik sama dia tuh penontonnya. Sehingga sekarang udah 85 ribu ya. 87 ribu follower. Padahal baru kamu pegang berapa lama? Sebulan. Sebulan dipegang sama dia di otak-atik. Dari 52 ribu penonton. Sekarang penontonnya udah 87 ribu. Nah itu namanya sedekah profesi. Karena kan dia, Ji, gue mau buat RDN. Nah lo apa yang buat yang bikin Allah takjub? Kalau gue tanya Allah kabulin hajat dia. Nggak bisa. Kenapa Allah? Orang dia nggak bikin gue takjub. Oh oke. Nah lo apa bikin Allah takjub? Tinggal diomongin aja. Apa ya gue sedekahnya ya? Kalau duit kan gue nggak gablek ya. Oh ya gue sedekah. Apa aja bos? Baik. Kayak Pak Sultan ya dia ngasih Robicon. Kayak Bu Rini ya dia ngasih Mercy E250. Kayak Pak Hengki ya dia ngasih Land Cruiser.
Ada yang ngasih Dodge Journey, ada yang ngasih Jaguar, ada yang ngasih Pajero Sport 3. Kalau dia punya, kalau nggak punya, ya dia ide. Nah, lo apa yang bikin Allah takjub? Bisa gak Pak Haji diterangin? Ya kan gue nggak tahu mbaknya. Mbaknya apa ya yang gue bisa kasih ke Allah ya. Biar Allah selamat. Kalau enggak lo masuk penjara. Kok gitu? Ya iya, orang penjara udah di depan mata. Mau nerekam lo. Gimana caranya? Nih contoh. Gue maling. Gue bawa ayam 1 karung. Dikejar sama polisi. Polisinya mau nangkep. Gue anggap aja polisinya herder. Gue dikejar nih. Gue bawa ayam nih. Supaya aman gimana caranya? Gue keluarin ayamnya 10 ekor. Misalnya gue maling 100 ekor. Gue kasih 10 ekor. Biar dia ngunyah. Guenya kabur. Lumayan dapat 90. Nyambung gak maksud gue nih? Jangan langsung 100 saya diambil bos. Diterkam loh sama herdernya. Wow. Kok tahu Ji? Ya lo lihatnya di TV kan banyak contohnya. Baik. Jadi apa yang bikin lo supaya nggak diterkam? Sedekah lah. Karena arti sedekah tolak bala. Ini nggak mau. Ya udah lo masuk. Buih. Jangan dong. Lo sedekah. Daripada lo dikejar herder. Tadi krakot pantat lo. Wow. Gimana caranya supaya nggak digigit? Keluarin aja tuh yang kita boleh maling tuh apa namanya? Ayamnya yang 100 ekor. Kasih aja 20 ekor keluarin. Kan langsung dia nggak ngejar kita kan? Makan itu ayamnya kan? Kitanya udah kabur 1000 kilometer. Diterkam nggak mungkin. Karena sedekah tolak bala. Gitu loh bos. Herannya yang benci sama kita mati. Alhamdulillah. Ya kan? Nggak mungkin dilanjutin lagi. Kok gitu Ji? Ya kan arti sedekah tolak bala. Kalau lo kan gak ada sedekah-sedekahnya. Nah lo apa yang lo bisa sedekahin? Begitu. Ji gue bisa gak sedekah alat kelamin? Ya bisa lah, maksudnya gak bisa. Apa yang gak bisa? Ya kan? Dijual dulu, laku dapat 20 juta, sedekah. Tepuk tangan dong. Maksudnya biar gak ngantuk. Sedekah alat kelamin. Baik Pak Haji. Hah? Ke suami rugi bener. Kasih ke bandot lah. Bandot udah siap nerekam soalnya. Wow. Nggak umur. Iya. Ada lagi? Udah itu aja sih Pak Haji. Pokoknya gini, sedekah tuh artinya tolak bala. Kita maaf nih, jangan sampai amit-amit. Kita maling ke peternakan ayam. Kita ambil nih ayam 20 ekor. Ada penjaganya namanya anjing herder. Kita dikejar sama herder. Lah gimana supaya aman? Ya dikasih aja lah 20 ekor lah. Kita jangan serakah lah. Bawa aja kabur 80. Apa kita dikejar sama herder? Enggak. Itu apa nggak namanya sedekah? Sedekah lah. Sedekah kata-kata SD Impres. Bukan sedekah orang pintar. Maksudnya gayanya orang SD gue SD Impres. Gitu kasih aja 20 ekor. Atau balik banyak 30 ekor deh biar lamaan dimakan. Kita lari kabur. Sampai udah kenyang tuh herder ya. Apa ngejar? Enggak udah kenyang. Nah kalau gue nggak apa-apa Pak Haji. Ya lo jongkok. Biar nggak dikejar sama herder. Lo malah nyari solusi. Nyari ikhtiar. Nyari syariat. Ya lo diri malah dikejar. Oh emang kalau kita jongkok nggak dikejar sama anjing? Ada. Pengalaman. Ya lu cari aja nih kan pada duduk pengalaman semua pernah dikejar herder nih. Jadi mbaknya jangan nyari solusi. Tapi harus yakin. Aman. Nah lo apa yang lo bisa sedekahin? Ya tadi Ji gue punya baju selemari. Sedekahin aja semua bajunya. Ngapain juga kita baju banyak-banyak selemari. Dibawa ke sini. Ya nggak boleh. Kenapa? Ya kan anak yatim kecil-kecil. Baju lo kan kedombrong. Entah dipakai. Bagus. Atau lo jual di Cilincing tuh di pasar ular. Dapat duitnya lo sedekahin. Apalagi lo sedekahin. Begitu batolak bala. Kalau nggak ntar lo nggak aman. Lo tuh udah siap diterkam. Bahaya. Jadi yakin harus tingkat jauh. Ada lagi? ya, baik Pak Haji udah paham. Bisa? Bisa. Oke, mbaknya apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Saya Nama, dari Sidoarjo, namanya nama, Haji Ani. Ini nama Pak Haji Ani. Haji Ani. Iya. Pertanyaan apa Haji Ani? Ini Pak Haji, kan suami saya lama nggak kerja, hampir 4 tahun lebih ditambah waktu corona. Ya dalam masa itu kan timbul hutang. Karena Pertanyaannya? iya itu sama cari solusi. Saya udah berusaha buka warung ikhlas, bayar seikhlasnya juga, buka warung goceng, kayak stik ayam gitu saya jual gocengan semua juga. Sama Maksudnya biar apa? ya karena sedekah itu. Terus saya punya ibu angkat, punya utang di BRI karena udah tua usianya harus diganti sama orang banknya. Jadi saya harus bayar itu nerusin hutangnya ibu saya Maunya? gitu. Maunya agar cepat lunas Pak Haji. Mbaknya tinggal sama kayak ibu tadi aja, mesti yakin dulu, yakin. Iya, yakin. Heeh. Terus kedua, Iya. jangan kamu jualan nasi gratis atau nasi seikhlasnya, terus Allah kabulin, nggak bisa. Kan niatnya lu cuman nyari pahala, nggak bisa. Lu harus ridho karena Allah. Pokoknya gue ikhlas karena Allah. Kayak gue nih misalkan nih, buka pengobatan, ini kan nggak bayar nih, harusnya bayar dong. Satu orang 1 juta dong. Enggak lah, buat apa 1 juta? Ntar kata Allah, Allah mana tabungan aku 1 poin di akhirat. Kan udah gue ganti tuh. 1 hari 1 juta, 1 orang pertanyaan. 2 orang pertanyaan 2 juta. Allah mana pahala aku? Nggak ada. Kan udah dikasih 5.000 tuh. 1 potong 5.000. Jangan. Saya niat jualan mencari ridhonya Allah. Cari ridhonya Allah dulu. Kalau Iya, tinggal naik, balik niatnya aja. Niatnya kan tadi begini. Nih miring, dilurusin aja. Karena Allah. Karena Allah. Terus kedua yang bikin hajat lo nggak terkabul. Karena lo ketakutan. Orang yang warning kan BRI. Kecuali yang warning Allah, malaikat. Orang yang warning kan BRI. Santai aja. Jadi kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Lo di warning sama BRI, pasti mau utang lunas. Lo di warning sama BRI, pasti utang mau lunas. Kayak anak gue aja nih. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Harusnya gue ngomong gimana? Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air nanti kepleset. Harusnya gue ngomongnya begitu. Nah lo ngomongnya gitu aja. Kalau BRI ngancem-ngancem, berarti gue pengen punya duit banyak. Kalau BRI ngancem-ngancem, berarti gue punya. Begitu kan udah ada di YouTube. Lo tinggal nyontek aja. Maunya gimana ucapannya maunya. Saya nggak setuju utang BRI harus dibayar. Emang lo punya duit? Enggak. Emang lo punya kerjaan? Enggak. Jadi utang lunas karena apa? Karena jual cangkem. Jual cangkem itu apa bahasa Indonesia? Jual ucapan. Kalau BRI ngancem-ngancem berarti gue mau hidup kaya raya. Kalau BRI ngancem-ngancem berarti gue mau hidup kaya raya. Nanti lo kaya raya, modelnya kayak Syekh Sudais. Apa? Syekh Sudais. Syekh Sudais, jangan nakal ya. Kalau Syekh Sudais nakal, nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Sekarang jadi imam besar Masjidil Haram. Apa Sudais pinter? Boro-boro. Nah maksud gue lo utang lunas karena ngucap. Ngucap aja. Kalau BRI ngancem lagi, kalau BRI ngasih plang, kalau BRI ngasih apa di chat rumahnya tuh, lo ngucap. Hidup lo kaya raya, hidup lo kaya raya gitu bos. Ada lagi? Sudah Pak Haji. Bisa kan? Bisa. Nah lo di rumah isinya siapa aja? Orang anak saya 2, bapak ibu sama saya sama suami. Nah mana yang suka bikin lo kesel? Ibu. Nah lo bilang aja, Bu. Kalau ibu cerewet, berarti saya hidupnya kaya raya ya. Bu, kalau ibu cerewet. Jadi lu bilang dulu sama ibu. Bu, aku mau ijab kayak Pak Haji teriak-teriak gini. Ibu jangan tersinggung ya. Emang harus begitu? Ibunya Pak Haji gitu bu. Ya enggak, aku enggak tersinggung. Ya udah, kamu ngomong-ngomong gitu aja. Gue juga begitu sama anak gue kerja sama. Ji, papa harus punya Robicon nih Ji. Tapi kan papa nggak punya duit Ji. Harga berapa Robicon pak? 1,7. Kamu kan hobinya main air. Boleh gak kalau papa marahin bentak-bentak kamu? Tapi hajatnya itu karena sama papa punya Robicon. Boleh pak, boleh. Kerjasama yang baik pak. Maksudnya? Tadi aku beliin PS ya pak yang harganya 16 juta. Aku mau beli 2.
Hah? Ya main game kan anak gue. Sekali beli 16 juta. Gue 32. Daripada gue beli Robicon 1,7. Kerja sama yang baik aja gue sama anak gue. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Deal udah. Sekarang ganti. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Jeep Mercy GL 400. Kayak Jeep kepresidenan Pak Jokowi. Punya. Lagi udah, panggil lagi. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, papa punya Toyota Alphard warna hitam genap putih ganjil. Punya. Makanya dia kemarin, "Pak, kan papa udah terkabul semua mobilnya." "Kenapa?" "Aku mau beli game dong, Pak. Harganya 16 juta, aku mau beli 2." Mau ngomong gimana? Ya terpaksa gue beliin. Rogo paling dalam. Gak ke Rogo, duitnya ke Rogo malah alat kelamin gue. Ada. Ada lagi? Sudah Pak Bisa? Haji, bisa. Dijadiin objek aja, Ji. Kalau gue nyebut orang tua gue kayaknya kualat deh. Ya udah sama suami, kalau mbaknya punya suami. "Suamiku, mau gak aku jadiin tumbal?" Gitu. Jadi mesti ada tumbalnya. Kan ayatnya habis gelap terbitlah terang. Nah ibu misalkan suaminya kabur-kaburan. Ibu ngomong aja, "Pokoknya kalau suami aku masih main perempuan, aku jadi hidup kaya raya." Begitu. Toh juga suami gak denger kok ngomong begitu. Dari jalan Pak Haji. Udah jalan pulang. Ya misalkan, kan contohnya. Kalau laki gue masih main perempuan, gue kaya raya. Cuman jadi tumbal doang. Nanti kalau kenyataan gimana Pak Haji? Yes! Jadi mohon maaf tadi Pak Haji itu dijual barang di rumah nggak masalah buat itu? Gak masalah, makanya jual-jualin aja nanti disedekain. Oke? Oke. Ibu ada lagi? Sudah Pak. Oke, Bapak? Sudah ada suami saya. Oke, geser boleh gak? Iya. Ibu keluar, Bapak geser sini. Biar ini bisa masuk. Bapak enggak? Ya. Oke, Bapak geser sini. Ojok sini Pak. Berempat masuk sini. Nih Ibu, Bapak. Ini suami istri. Oh iya deh, Bapak duduk situ. Ibu duduk sini. Ibu duduk sini dulu. Nanti biar keluarnya bareng. Oke, masuk berempat. Masuk berempat. Geser. Sip. Pertanyaan apa Bapak? Ini nggak mau nanya? Sudah sama ya. Sudah? Sudah nanya? Oh iya, Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, Nama? nama saya Fuad. Pertanyaannya apa Fuad? Ayo naik sini. Nama Fuad nanya apa? Saya dari Bogor. Pertanyaan apa Fuad? Pertanyaannya, saya ini sedang mengelola dan mengembangkan lembaga. Namun seiring perkembangan, butuh tambahan-tambahan fasilitas. Apa yang Bapak tanyain sekarang? Saya minta masukannya bagaimana supaya fasilitas yang diperlukan oleh lembaga, Ya apa contoh yang Bapak tanyain? Yang Bapak tanya apa? misalnya lahan. Nah, di antara lahan yang menurut kami memadai itu ada lahan sekitar 15.000 meter di dekat lembaga kita. Tapi kita belum punya uang untuk Jadi membelinya. intinya pertanyaannya Bapak butuh modal berapa? Intinya 10 miliar cukup gak? kayaknya kurang. Kurang. Mau berapa? 100 M Ya minimal. udah, Bapak praktek ilmu RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan Bapak duduk di masjid 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tidur sampai matahari terbit. Lakukan selama 99 hari, net 100 miliar selama 10 bulan. Bulan pertama 10, bulan kedua 10, 10, 10, 10. Gitu. Insya Ada Allah. lagi? Insya Allah. Ya udah praktekin dulu itu. Ada lagi ya? Selanjutnya pengen pergi haji ngajak istri Pak Haji tahun Ya kan depan. dapat 10 miliar, masa nggak bisa berangkat? Amin, amin, amin. Kan dapat tadi. Syaratnya Bapak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sebelum azan udah duduk di masjid 2 rakaat sebelum subuh. Jangan tidur sampai matahari terbit selama 99 hari, net sebulan 10 miliar. Masa nggak bisa berangkatin haji, nggak berangkat haji sama istri? Berangkatlah Ohen Hafles. Pakai travelnya apa?
Travelnya yang suka dipakai anak yatim, apa namanya? Maktur. Maktur. Jangan travel abal-abal. Nanti kalau abal-abal bapak nginepnya jauh. Harus pakai maktur. Karena anak yatim kemana-mana pakainya maktur. Anak yatim kemana-mana pakai maktur. Masa kalah sama anak yatim. Mahal Pak Haji. Sobat bilang mahal. Orang yang bayar Allah. Ada lagi? Cukup. Oke. Terima kasih. Sip. Sebelahnya apa? Nama. Nama saya Nuryadi. Pertanyaannya apa? Saya punya perusahaan. Bidangnya tapi apa? Di konstruksi. Konstruksi. Iya. Bangun apa? Bangun sekolah, jalan. Nah ini dibangun aja nih. Ini punya nih cita-cita. Belum ada konstruksinya. Lu aja. Iya. Mantu saya, Pak. Oh mantunya. Oh iya. Kerjasama yang baik. Iya. Mantu dan mertua duduk sejejer. Kerjasama dengan baik. Tapi blow on-nya sama. Amin. Nggak tahu cara mintanya ke siapa. Iya. Selalu ngarepin donatur. Empret. Lu tuh berdua tuh ngarepin donatur. Iya. Gak boleh. Apa gue ngarepin dari pasien? Boro-boro orang yang datang jadul-jadul. Nyari ridhonya Allah aja. Herannya tadi orang beli sapi tunai bayarnya tuh 150 juta. Ngapain bos? Udah jangan ngarepin donatur. Rugi. Tuh kan sapi gue gede-gede tuh 150 juta. Kalau ngarepin donatur, ampret. Udah aja nyari ridhonya Allah aja. Pasti nanti Allah kasih waktunya, jamnya, harinya. Kalau lo kan enggak. Donatur. Apa-apa bikin proposal. Apa-apa bikin proposal. Ampret. Gak usah pakai proposal. Langsung aja kan ayatnya gini. Mintalah kepadaku. Kunya tuh Allah. Mintalah kepadaku. Niscaya aku kabulkan. Tapi kan kita mesti ikhtiar Pak Haji pakai proposal. Ya udah buat lo pakai proposal kalau gua nggak mau. Nggak bisa bos ngapain pakai proposal hari gini gitu loh. Belum kita ngarang-ngarang bohong. Oh gitu kalau proposal. Ya iya bos namanya proposal. Emang ada contohnya Pak Haji? Yang pakai ikhtiar emang nggak pakai ikhtiar. Nah jadi zaman Nabi dulu ada kiai dan ada muridnya juga kiai. Saya nggak tahu tuh namanya karena kan gue SD Impres. Nah si kiai muridnya tuh bilang sama kiai gurunya, kiai guru, saya mau keluar. Kenapa mau keluar? Saya mau kerja di pabrik, di perkebunan anggur. Karena kalau saya nggak bekerja, saya nggak bisa makan anggur. Oh gitu. Jadi kalau mau makan mesti kerja. Iya kiai guru. Ya udah deh, kamu kerja aja deh. Kerjalah nih muridnya nih. Di perkebunan anggur. Sore-sore dibayarlah pakai anggur. Karena dia mahabbah sama gurunya, datanglah ke gurunya. Kiai, guru kiai. Ini buktinya nih. Saya kerja di perkebunan anggur. Nih saya bawain anggur buat kiai. Coba kalau saya nggak kerja, kalau nggak ikhtiar, kalau nggak syariat, mana mungkin saya makan anggur. Oh gitu kata gurunya. Emang tadi saya kerja? Enggak. Saya dari tadi ngajar aja nih. Nasihat apa? Tamu saya banyak, saya nasehatin. Ini saya makan anggur juga tuh. Intinya apa? Berprasangka baiklah kepadaku. Nah lo prasangka baik dulu sama Allah. Pasti ada donatur. Bukan saya ikhlas karena Allah. Saya ikhlas karena Allah. Saya terima kasih dikasih sama Allah kepercayaan untuk jadi konstruksi, kontraktor, untuk jadi arsitek, saya untuk jadi ngelola apa yayasan apa. Karena ini bukan masalah, tapi ini bukan ujian, tapi ini bukan cobaan, tapi ini anugerah dari Allah. Hikmahnya dengan anugerah saya dikasih percaya sama Allah, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa. Terima kasih Allah. Datang tuh rezeki tahu dari mana. Kalau lo kan enggak. Donatur. Enggak usah bos, ngapain nyari donatur. Soalnya donatur kalau ngasih duit, biasanya dia nggak mau rugi. Perhitungan. Tolong dong ijabin gue dong. Tolong dong hajat gue. Kata Allah, duit-duitnya Allah lo perhitung. Yes, mantu, apa pertanyaan lagi? Saya konstruksi, terus lah. Iya. Setiap untuk saat-saat ini, setiap saya ada proyek,
itu malah punya utang. Ya iyalah bos. Itu satu Pak Ustadz. Pasti lu mau proyek apa aja pasti nanti ujung-ujungnya utang. Kalau nggak ujung-ujungnya berantem bos. Iya. Betul? Iya. Tepuk tangan dong. Karena lo nggak ada tolak balanya bos. Iya. Mesti ada tolak balanya. Kalau nggak ada tolak balanya nggak bisa bos. Pasti ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya tagihan macet. Ujung-ujungnya gitu. Terus lanjut. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya kedatangan saya ini minta doanya aja Pak Ustadz. Gak mungkin lah gue doain, kan lu bukan saudara gua. Iya. Bukan bini gua, bukan anak gua. Rugi bener gue doain lu. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngapain gue doain lu? Gue gak mau. Kalau orang kan gini, Pak Kiai doain saya dong. Insya Allah. Bohong bos. Bohong. Dia cuma mau duitnya doang bos. Jadi lu nanti berdoa langsung ke Allah. Nanti anak yatim ngaminin. Ibaratnya doa lo pesawat. Amin anak yatim roket. Des. Des. Iya. Nanti lu usap kepalanya anak yatim. Lu cium keningnya. Yang bikin hajat lo tidak terkabul. Karena yang lu usap kepala ibu yatim. Cium keningnya ibu yatim. Hah? Bukan ibu yatim. Kata ibu yatim, habis cium sini ya. Habis cium sini ya. Habis dari sini nenen ya. Maunya gue itu. Jadi intinya gini Mas. Bisa gak lo jangan suka minta doa. Karena lo celamitan. Gak usah. Lo langsung berdoa aja ke Allah. Utang lunas. Ntar anak yatim. Amin. Karena anak yatim tuh kalau udah teriak, arasnya Allah bergetar. Jadi lu jangan suka minta-minta. Doain saya. Nggak usah kata Allah. Bohong kalau dia mau doain lu. Bohong. Kan dia juga punya kepentingan. Jadi gimana dong Allah? Langsung. Tanpa mediator. Mau lu ntar diambil komisi sama mediator? Nggak mau. Emang mediator suka ngambil komisi? Lah ini kan ada yang jadi mediator nih sini. Jadi gimana dong Ji? Nanti lo datang ke masjid. Habis tahajud lo langsung. Utang lunas. Punya modal. Proyek gue gak pernah ada sengketa atau apa. Nah, nanti anak yatim. Amin. Terus nanti lo usap kepalanya anak yatim. Cium kening. Doain ya sayang. Bukan. Maksudnya anak kecil doain lo. Terima kasih ya sayang. Terima kasih. Nah tangannya anak yatim lo cium. Kita kan enggak, kebanyakan anak yatim suruh nyium tangan kita, nggak boleh. Buktinya ke apa kalau anak yatim tangannya dicium? Gue kan selalu berangkat anak yatim dari 2011 sampai 2022 ke Mekah. Kalau gue lihat orang Arab belum pernah dia minta cium tangan anak yatim. Kalau gue tanya, kenapa Mister kok tangan anak yatim dicium? Karena ini anak-anak yang dicintai Nabi. Ini anak yang dicintai Nabi. Jadi anak yatim kalau ke Madinah, ke Masjid Nabawi atau ke Mekah itu belum pernah saya lihat sandalnya anak yatim berantakan. Pasti ditatain sama si Laskar itu. Nama Askar. Saya bilang, Mister, kok ditata? Ini anak yang dicintai Nabi, anak-anak yang dicintai Nabi. Saya mesti jagain. Berarti kalau anak-anak menyium batu ajar aswad bisa, Mister? Bukan bisa lagi, pasti bisa. Jam berapa mau cium? Nanti habis sholat. Mau tawaf terus mau cium, hubungi saya. Jadi anak yatim mau cium batu ajar aswad, jalannya dibelah sama Askar. Gak boleh ada yang lewat. Jadi anak yatim gue lewat, gue ngikutin dari belakang. Alhamdulillah. Yang tadinya orang nyium ajar aswad begini, khusus anak yatim RDAY dijagain. No. Ayo, so. Yatim. Anak yatim. Indonesia. Nah, maksud gue di sana aja dimuliain. Nah, lu di sini ijab aja. Besok ijab lagi. Kalau lu kan enggak, Bos. Banyak dunianya. Nah, jangan. Besok gue datang lagi, Pak Ji. Besok siang lo datang, naik ke atas, ada namanya yatim yang super mulia. Namanya anak yatim apa? Anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal mamahnya, papahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya, namanya yatim kurung. Seperti Nabi Muhammad SAW ditinggal papahnya, Nabi masih dalam perut ibunya. Nah kita ada tuh 87 anak. Kalau ijab,
Terkabul ya sayang, amin. Terkabul ya sayang, amin. Adanya jam 1 sampai jam 4 sore. Sore, ya siang. Kalau malam gini udah tidur, kan yatim masih kecil-kecil. Ada yang masih netek, tapi lu jangan lihat teteknya ibu yatim. Waduh, itu kan hobi gue, jangan disaingin ya. Tepuk tangan dulu Pak ya. Hah? Tepuk tangan dulu biar apa? Betul-betul kan? Tepuk tangan dong. Ada lagi? Ibu nggak nanya? Oke, Bapak apa? Nama? Nama saya Abi Rusmin. Pertanyaannya, Saya pengen punya tabungan banyak. Tadi udah di tabungannya banyak. Iya, Emang pengen tabungannya punya. sekarang nggak banyak? nggak punya. Nggak punya. Nggak punya. Tapi alat kelamin Nomor punya rekening nggak? ada. Yang penting alat kelamin dulu. Percuma tabungan banyak kalau nggak ngaceng, rugi. Ngaceng nggak sekarang? Ngaceng. Ya berarti Ngaceng. nanti bisa. Iya. Dan berarti ngaceng dulu. Juga ini untuk sholat tahajud itu berapa rakaat? Maunya berapa? 8 boleh. bebas, bebas. Witirnya 3 boleh. Oh iya. Boleh bebas mau. Sekekuatan Bapak aja, Bapak mau berapa. Oh. Nanti witirnya ganjil. Siap, siap. Tapi Bapak harus paksain bangunnya jam 00. Iya, iya. Bapak jangan kalah loh Pak. Cristiano Ronaldo itu dari kecil sampai hari ini bangunnya jam 00, senyum, mandi, Oh. 00, senyum, mandi. Non muslim. Wow. Ada lagi sahabat teman sekolahnya B.J. Habibie di Jerman. Bangun, senyum, mandi. Nah, kalau Pak Habibie kan nggak mandi. Dia wudhu baru tahajud. Kalau dia nggak mandi. Nah makanya Bapak mandi. Gitu, pagi harus mandi. Jangan kalah sama kebo. Kebo kan sebelum ayam berkokok udah direndam di kolam zaman dulu. Kedua, buyut Bapak, buyut gue itu dulu bangunnya sebelum ember kokok, udah bangun. Makanya kan dia alhamdulillah nggak penyakitan, rumahnya gede. Kita kan nggak, rumahnya tipe 21, tipe 36, tipe 45, nyicil pula. Kalau zaman nenek kita kan nggak nyicil. Nah, hah? Banyak warisan lagi. Banyak warisan, karena kan bangunnya pagi. Nah coba Bapak bangunnya pagi dulu. Pagi. Bisa gak bangun pagi jam 00? Siap. Gitu. Terus senyum bisa gak? Siap. Mana senyumnya? Ya 41 kali. Ya harus 41 kali. Itu baca Quran? Tahajud dulu. Tahajud Jadi dulu. Bang, ini urutannya ya Pak. Iya. Ini berlaku semua ya. Iya. Bangun jam 00. Senyum. Mandi pagi. Tahajud. Baca Qur'annya paksain pelan-pelan 12 juz. Sebelum azan Bapak udah duduk di masjid. 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh. Tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Kalau Bapak bisa kerjain selama 99 hari, net 10 miliar. Dari siapa? Dari Allah. Kalau Allah nggak ngasih, ya gue yang ngasih. Kalau lu kewajiban gue, kan ilmunya dari gue. Berarti saya dapat 10 miliar, dapat. Lo keluar dari pintu, langsung gue santet. Balik lagi duitnya. Berani gak? Jebakan Batman. Jebakan Batman. Berani gak? Siap. Oke, nah kedua. Kalau Bapak pengen terkabul, ini berlaku semua. Bisa gak Bapak nggak boleh gerutu? Gerutu ke anak, gerutu ke istri, gerutu, pokoknya gerutu nggak boleh. Yang bikin hajatnya lemot. Rata-rata adalah gerutu. Nggak boleh. Apa tuh contoh yang gerutu? Mau ngisi bensin, premium habis, gerutu. Mau ngisi bensin, pertalite habis, adanya Pertamax, mending Pertamax juga habis. Yang ada Pertamax turbo. Ayo, gerutu gak lu? Gerutu. Jangan dong. Berapa sih selisihnya Pertalite sama Pertamina itu apa? Pertamax turbo. Berapa sih selisihnya? Taruhlah 5.000 dah selisihnya. Sekarang gede hajat apa gede jengkel? Gede hajat. Ya udah jangan jengkel. Ini kita jengkel aja. Pom bensin kok pemerintah bukan disediain orang kecil kok Pertalite. Kan lo bukan mau kecil, lo mau gede. Kalau lo mau kecil akhirnya lo karena ucapannya aja lo kecil mulu. Duit nggak ada, tabungan nggak ada.
Masa orang hidup cuma modal ngaceng? Jangan dong. Gitu. Jadi lo bisa nggak ngerutu? Mulai pulang dari sini. Siap. Kita ini juara 1 Pak kalau ngerutu Pak. Iya. Ya tadi lah contohnya mengisi bensin. Itu habis, Pertalite habis, Premium habis, Pertamax habis, yang ada Pertamax Turbo. Selisih cuma 5.000, duit nggak ada. Ya udah beli seadanya dulu. Tapi kan lo terkabul. Tapi orang Indonesia mah enggak, Bos. Gerutu. Apalagi yang paling jelek bikin di medsos. Apa tuh? Komen biasa di medsos, di Instagram. Status. Kata Allah, gila kali ya. Makanya orang yang suka bikin status yang istilahnya nyindir-nyindir, hidupnya standar, Bos. Memang punya motor, tapi motor cicilan. Emang punya mobil, mobil cicilan. Emang enggak, Nunggak pula. Nunggak pula, itu kan bonus. Kayak lu misalkan nih, putih, tapi saldonya hitam. Oh gitu Ji, ya kan lu putih kan? Saldo lu apa? Hitam. Tepuk tangan dong. Kalau bisa saldonya putih. Jadi jangan apa dong Pak Haji? Jangan komen, jangan ngeluh, jangan mikir. Gantinya apa? Jalanin, syukurin, nikmatin. Jangan komen, jangan ngeluh, jangan mikir. Gantinya jalanin, syukurin, nikmatin. Nah nanti pulang dari sini jangan gerutu ya. Siap. Contoh kalian gerutu nih Pak, kita punya mobil. Di starter nggak bisa. Karena tadi lupa cucu kita atau anak kita lampunya dinyalain semalaman. Jadi kan pagi-pagi di starter susah. Tekor. Aki berapa sih harganya? 1.300.000. Hajat lo berapa sih tadi? 100 miliar. Mau semarah-marah gara-gara aki tekor? Nggak boleh dong. Bersyukur. Kok bisa bersyukur? Karena kan toko aki tiap malam sholat tahajud. Biar banyak mobil yang akinya pada tekor. Salah satunya kita. Kitanya nggak tahajud. Toko aki pada tahajud kalau malam. Yang kalah siapa? Kita lah. Toko aki tiap malam, tiap pagi dia sedekah subuh nggak bolong. Kita boro-boro sedekah subuh. Kalah dong kita. Wajar kalau kita akhirnya beli aki ke situ. 1.300.000. Karena doanya toko-toko aki. Kok tahu Ji? Kan ada pasien toko aki tiap malam tahajud di sini. Tolong cari deh. Ntar gue panggil. Ayo yang punya toko aki pada tangan. Kenapa lu tahajud sini? Gue ijab biar punya mobil pada tekor. Ada lagi? Anak pengen supaya pinter gitu sekolah. Umur 12 tahun. Bos, kalau di RDAY namanya ilmunya kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau bahasa Sunda dicamahan. Jadi Bapak remes alat kelamin Bapak nggak pakai celana dalam, Bapak pegang kalau dia tidur. Ranking, pinter, apa aja Bapak maunya apa sebut disuwuk. Berapa? 9 kali. Manjur Pak. Gue juga nyuwuk bini gue juga manjur. Ya kan tadi malam, kemarin malam. Bini gue kan lihat duit gue dibuka ada duit tuh 1,2 jualan sapi biasa. 1,2 M. Papa, itu duitnya Papa banyak di tas 1,2 M. Terus kenapa? Aku mau 500 juta aja Pak. Kalau gue bilang enggak, marah dia. Gue kan punya ilmu dari Allah, nama ilmu kearifan lokal. Ya udah ambil aja. Makasih ya Papa. Aduh Papa makasih. Ya udah. Pas diambil duitnya sama dia 500 juta, dia kan tidur dong, dia seneng dong. Pasti tidurnya pules kan udah terkabul hajatnya. Gue juga nggak blow on kan, gue longok dulu. Oh tidur, gue colok kepala kontol gue, gue taruh di bibirnya. Balikin besok pagi ya. Jam 6 bos, dia udah bangunin gue. Papa, kayaknya duitnya nggak jadi deh Pak. Aku taruh lagi ya Pak. Sambil gue ngeliat, yes. Wow. Makanya sekarang bini gue karena nonton YouTube, dia tidurnya pakai helm. Supaya gak dicolek sama gue. Itu tiap malam terus di itu. Tiap malam. Nggak boleh ada yang kelewat gitu. Boleh, kelewat boleh. Namanya kita kan kadang sibuk ya. Iya. Boleh. Iya. Tapi nanti hasilnya begini bos. Iya. Zaman dulu bos, tidak ada anak-anak yang nakal-nakal, nggak ada zaman dulu. Sekarang banyak yang nakal karena kurang selakangan bos. Diselakangin aja, nurut, manut, katut. Ngapain kita marah-marahin? Kamu ya, wah nanti waktu dia udah gede dia dendam.
Katut itu apa sih artinya? Hah? Katut apa? Katut tuh ngikut. Nurut, manut, katut, setia, sayang. Tuh. Kalau nggak bisa lo segitu deh, bini lo termasuk bini lo, jadi duit lo bokeh, bini lo nurut aja sama lo, kayak orang blow on. Bisa lah. Daripada dia nuntut mulu, colek aja alat kelamin lo. Jadi tiap bulan jangan dikasih duit bini kita, jangan kasih colekan aja. Memang nggak kasih duit, saya nganggur nih. Hah? Nganggur saya. Ya tadi gua ngomong gitu, kalau lo tersinggung. Makanya udah istri jangan Enggak, dikasih. saya nggak tersinggung. Enggak. Enggak. Oh iya. Jadi bini lo kasih itu aja selakangan bos. Dia udah kenyang bos. Tepuk tangan. Ada lagi? Iya, udah. Oke bos, apa? Baju biru, Samsung. Pertanyaan apa Samsung? Nama saya Al-Fajar, Pak. Jadi kami punya permasalahan rumah peninggalan almarhumah itu kan mau dijual. Nah ini Almarhumah tuh istri apa? Istri. Ibu kandung? Istri. Istri. Ya. Terus udah meninggal istri lo? Udah. Terus lo udah kawin lagi belum? Udah, sudah nikah lagi. Lo nikah lagi? Ya. Wow. Berarti ngerasain dua lobang dong. Enak mana lubang satu sama lubang dua? Sama aja, Pak. Sama? Sama aja, Mas. Oh, nggak ada yang pulen? Ya, ada sama aja. Hah? Kalau Bogor pulen nih? Gue pikir Bogor tuh pulen, legit. Oh enggak ya? Iya. Apa pertanyaannya? Ya, jadi gini, almarhumah itu sebenarnya punya apa? Tanggungan hutang sama yang ini rekan kerjanya itu. Sehingga ya Yang kerja bangun rumah? bukan. Jadi almarhumah itu pinjam uang sama rekanan bisnisnya gitu. Berapa? Kurang lebih sekitar 595 juta. Oke, jaminannya apa? Sertifikat rumah. Rumah itu yang lo tempatin sekarang? Ya. Oke. Jadi rumah itu kan posisinya kosong. Saya di Cilegon nih. Lo di Cilegon? Iya. Rumahnya ada di mana? Di Jakarta Timur di Pangkalan Jati. Terus? Ya. Nah itu. Itu kalau dijual Pangkalan Jati berapa? Kami mau jual sekitar 7 miliar. 7 miliar. Iya. Utangnya cuma 590. Ya. Terus pertanyaannya apa? Nah itu rumah rencana saya bilang sama saya kita jual aja biar Kata siapa bilang sama siapa? sama anak. Sama anak? Ya. Ya Anak lo berapa? yang sama istri ini ada satu. Sama istri yang pertama? Satu. Ya. Satu. Ya. Sama istri yang kedua? Satu. Satu. Ya. Berarti satu sama satu dong? Ya. Jadi anak saya udah kebenaran ya udah dijual aja, saya juga udah nggak mau tinggal situ. Ya udah saya bilang. Terus rumah itu sudah hampir hampir 4 tahun lah, 4 tahun belum ini. Belum laku-laku? Belum laku, ya. Pertanyaan ke gua apa? Ya supaya cepat laku lah gimana. Oke, kalau mau cepat laku kuncinya satu. Bisa gak di otak lo jangan jadi Tuhan kecil atau ibarat main sepak bola namanya offside. Otak lu kan offset bos. Offsetnya apa? Nanti kalau ini rumah laku, sebagian gue buat bayar utang, sebagian buat anak gue, sebagian buat modal usaha gue. Itu nggak boleh bos. Kan kita belum pegang duit di tangan. Ibaratnya gini, bolanya baru ditendang sama kiper masih di atas, elunya pemain udah masuk ke daerah lawan. Kata hakim garis, offside, tendangan bebas. Nah lo tuh kebanyakan offside bos. Jadi lo tuh selalu berandai-andai. Nanti kalau rumahnya laku, lunasin dulu ini. Nggak boleh. Rumah mau dijual, titik. Gitu, nanti kalau duitnya udah kepegang baru lo plot-plotin, lo pos-posin. Kebanyakan kita enggak, duit belum dipegang udah berandai-andai. Nggak boleh, kalau main sepak bola namanya offside. Tendangan bebas bos. Nah sampai kapanpun gak terkabul. Berarti terkabul simple banget. Karena kata Allah, buat apa gue persulit hamba gue. Orang dia gue ciptain Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya ada di gue. Tenang aja pasti terkabul. Nah lo enggak bos. Selalu otak lo mikir. Kalau nanti ini dibayar 7M. Lunasin 590. Ini buat anak, ini gue bisa buat modal usaha. Aduh kata Allah, orang belum dipegang. Ada lagi? Lo pegang dulu duitnya, jadi lo niatnya jual rumah, titik. Amin. Jual rumah, titik. Amin. Emang manjur Ji?
hampir cewek-cewek nakal ijab di sini. Jual alat kelamin saya. Amin, laku bos. Gak ditawar. Iya, berapa satu itu? 1 juta. Ya udah, gue pesen 3 kan gitu. Nggak pedas. Hah? Nggak pedas Pak. Nggak pedas. Udah gitu bayar pakai KTP lagi. Pikir pakai ATM. Digosok pakai itu ID card itu apa namanya? Bukan yang buat gesek ATM apa namanya? ID card. Nggak bisa orang dibayar pakai KTP. Set dilihat sama si mbaknya. Ini KTP. Emangnya memek gue milik negara? Pakai ATM. Emangnya alat kelamin gue milik negara? Pakai KTP bisa? Nggak bisa lah. Nah lu juga begitu. Ada lagi? Ya satu lagi, ini permasalahan saya heran. Saya punya utang ya, nggak habis-habis. Nggak mungkin. Bayar terus Karena lo kan terus. niatnya selalu utangnya lunas. Nggak boleh. Kalau utangnya lunas tak ada utang lagi. Utangnya lunas tak ada utang lagi. Utangnya lunas harusnya jangan begitu. Kaya raya. Kaya raya. Jadi utang lo pasti lunas, nggak ada utang lagi. Kan lo udah kaya. Gitu. Lo kan niatnya utangnya lunas. Ada lagi. Utangnya lunas top up. Utangnya lunas top up. Utangnya lunas top up. BPKB udah ditebus, sekolahin lagi. Emang begitu bos. Jadi lo mesti ganti ijabnya. Kaya raya. Kaya raya. Jangan utang lunas. Ada lagi? Cukup itu. Oke. Ibu, bapak boleh keluar dulu, geser nih biar naik. Gak apa-apa kan? Oke, nanti ijab ya. Praktekin ya. Bos, makasih ya bos. Gak apa-apa jadi tumbal istri ya bos. Bos pasti. Bos ganteng pasti. Makasih ya. Samsung. Bu, sayang sama suami ya bu? Yuk geser. Hah? Sayang ya? Nggak, bukan suka gerutu. Yuk bos, naik bos ke atas. Ini bisa 4. Ayo. Ayo. Ayo, masuk 4. Sini 4. Sini 4. Sini 4. Sini 4. Sini 4. Pegang mic-nya. Mic-nya pegang. Sini 4. Mic-nya pegang. Mic-nya mana tadi? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Nih. Nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk Pak Haji. masuk. Pertanyaan apa, Mas ya? Saya kan awalnya lihat-lihat di YouTube Pak Haji. Awalnya lihat-lihat YouTube. Iya. Terus? Terus saya jalanin Pak Haji Ya. yang di YouTube. Ya alhamdulillah Pak Haji. Ya mungkin dijabah juga ya, jadi kenyataan baru 2 hari Pak Haji. Contohnya dijabah. Saya kan intinya mau nebusin kendaraan Pak Haji. Mm-mm. Emang nggak seberapa gitu kan. Pas saya telepon ke papa angkat, nanti katanya kan dikirim. Ternyata pas saya cek nggak ngomong tuh dikirimnya Pak Haji. Itu kan ternyata alhamdulillah Pak Haji. Itu kan yang itu satu tuh. Tunggu, lo meraktekin ilmu RDAI apa yang terkabul? Coba pelan-pelan. Lo meraktekin ilmu RDAI apa yang terkabul? Yang dari ini Pak Haji, kemaluan Pak Haji. Kemaluan diapain? Diusap Pak Haji. Diusap. Gimana ngusapnya? Coba. Ya, saya bismillah dulu Pak Haji. Iya. Gimana? Ya Allah kata saya semoga aja dikabul kan. Iya. Diusap Yang kan. dipegang celana apa alat kelamin? Enggak alat kelamin Pak Haji. Gimana megangnya? Dimasukin Oh kan. iya. Terus? 2 kali tuh, 9 kali Pak Ngomongnya Haji. gimana ngomongnya? Ya Allah kata saya semoga aja dijabah gitu kan doanya. Apa yang doanya apa? Saya minta kan apa namanya harus ketebusin kendaraan nih kan. Ya ternyata dalam tempo 2 hari ketebusin Pak Haji. Benar? Benar. Tepuk tangan dong. Wow. Bos, kan hajat lo manjur Iya, ngerogoh alat kelamin lo. Iya. Boleh gak nih mbaknya minjem alat kelamin lo? Biar cepat dijabah. Terus? Terus yang ketiganya Kedua apa? Keduanya kan saya mau belanja Pak Haji ke Alfamart tuh. Saya lihat YouTube yang ketiga tuh Pak Haji, ada centong kan. Pas begitu saya mau masuk ke Alfamart ternyata udah ada centong Pak Haji di tas saya. Ada? Ada. Wow. Tapi centongnya tuh plastik Pak Haji. Oh jangan. Ya makanya saya kaget. Kalau pakai centong Nah, plastik biasanya giginya bolong. iya, enggak maksudnya kan saya apa namanya berpikirnya kan di YouTube Pak Haji ya. Iya, mesti Bukan- centong kayu. Heeh. Kalau pakai centong plastik, biasanya yang punya centong plastik giginya bolong. Gigi lo Contohnya bolong ini nggak? Pak Haji, bolong. Bolong? Bolong. Oh bolong, tepuk tangan dong. Wow. Pakai centong kayu. Iya. Nanti rapat sendiri, ketutup lagi pakai kayu. Siap Pak Haji, insya Allah. Ada lagi? Nah, yang ketiganya saya kan lagi ada project Pak Haji. Apa? Lagi ada project. Lagi ada project. Ya, project pembebasan lahan.
Pembebasan lahan di Iya, mana? Di dua kabupaten Pak Ji. Kabupaten apa? Kerawang sama Subang. Oh iya, terus? Ya saya sih pengen secepatnya goal Pak Haji. Proyeknya. Gampang lah, tanah yang lo mau bebasin, Ya. lo jejak pakai tanah. Lewat gue, lewat gue, lewat gue. Nanti lewat kamu, nurut sama kamu, diinjak, dijejak. Siap Pak Haji. Ada lagi? Cukup Pak Haji. Oke, praktekin ya. Siap. Bos, pertanyaan apa bos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nama saya Hendy dari Majalengka. Ya, pertanyaannya? Saya ngikutin YouTube itu baru 1 minggu Pak Haji. 1 minggu. Iya, Satu 1 minggu ada 1 tai laler. 2 Iya, Pak minggu Haji. 2 tai laler. Ngikutin itu dari istri dikasih tahu. Ikutin ini kebetulan memang lagi ada anugerah yang luar biasa. Saya kan pekerjaan saya di bidang konstruksi. Ngebangun. Konstruksi itu ngerjain apa? Ini kayak ngebangun ginian Pak Haji. Dari WF. Ngebangun bangunan gudang. Segala apa. Nah lo bagian apanya? Saya pemborong. Oh pemborong. Iya, pemborong konstruksi. Jadi tenaga kerjanya orang mana? Orang Majalengka juga. Oh yang naik-naik di atas? Iya. Yang las? Iya, sama. Yang gelantungan? Iya, dulunya juga saya gitu. Oh dulu gelantungan? Iya, dulunya iya, juga iya. cuman Ini tai laler apa kena las? tai laler Pak Haji dari bawaan dari sana aja ini mah. Gue pikir kena las. Gitu. Kebetulan pas kemarin musim hujan, saya ada project lumayan gede. Cuman kendalanya kan kalau faktor alam kan nggak bisa diginiin Pak Haji. Jadi nggak masuk hitungannya. Seharusnya saya kelar sekian minggu karena musim hujan jadi molor, akhirnya jadi minus Pak Haji. Hasilnya. Gampang bos. Besok kalau lo mau bagian ngelas nggak mau kena hujan, yes. Sini Haji Marco. Ini namanya Haji Marco. Pasien saya. Pasien kadaluarsa. 2014 Desember. Sini Haji Marco. Sehat Haji Marco. Ya. Jadi kalau lo mau, ini berlaku semua. Kalau mau ngawinin anak mau apa, atau lo mau kerja nggak ada hujan, celana dalam lo yang bekas pakai, lo ikat di bagian paling atas. Kalau bagian atas apa, dah lo ikat aja di situ, gitu. Iya, Pak. Ntar nggak bakal hujan-hujan. Gue juga begitu. Ada tamu gua kan, Pak Haji, hujan deras nih. Di mana? Di Bogor. Di Baranang Siang saya mau ke situ hujan. Ya udah, ambil celana dalam saya, naik ke atas saya lempar. Set. Udah bos jalan kemari, masih hujan? Enggak, udah enggak. Enggak tuh enggak hujan. Begitu, lo itu biar enggak hujan. Cuman kan efek dari hujan tersebut jadi Oh jadi apa? jadi balik utang Pak Haji. Kalau berarti celana dalam lo dibalik. Ntar jadi lo kalau ngerjain project apa aja, biar nggak balik jadi utang, ya lo celana dalamnya dibalik selama ngelas. Selama ada project, semua berlaku. Buat yang karyawan saya juga Semua suruh dibalik. Oh. Kan kemarin ada tamu gue main basket. Pak Haji, anak aku main basket kalah jauh skorsnya. Ya udah, Mbak, bilang sama si pelatihnya suruh Pak Haji celana dalamnya dibalik semua. Season kedua menang, celana dalamnya dibalik semua. Kan langsung ijab tuh kemarin di sini pemain basket. Biar utangnya lunas juga gitu Pak Haji. Sama, kan celana dalam belum balik. Alat kelamin jangan dibalik ya, celana dalam. Celana dalam. Iya Pak Haji. Ada lagi? Biar cepat ini lagi Pak Haji apa? Order kadang kan kemarin-kemarin ada order lagi. Kan belum dibalik celana dalam lo. Udah Balik Pak Haji, dulu. udah Umur lo seminggu. berapa? 38. Selama 38 hari. Oh, iya baru seminggu sih Pak Haji. Nah lanjut. Ada lagi? Iya. Paling udah itu aja paling. Oke, sebelah.